Pemirsa, apa kabar Anda hari ini di tengah pandemi COVID-19? Tetap jaga kesehatan Anda, dan saya Biwan Suwardi hadir dalam program LDS 55 News yang akan menyajikan berita daerah seputar Lampung untuk Anda. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu atau KPAI Pusat akan berusaha mempertemukan pasangan inisial IB dan SY beserta ketiga anak mereka dalam waktu dekat. Hal tersebut terungkap saat IB dan KPAI Pusat mengadakan meeting Zoom di kantor pengacara keluarga Alif M. Suherli Masyono pada Selasa pagi. Komisi Perlindungan Anak dan Ibu atau KPAI Pusat akan berusaha mempertemukan pasangan IB dan SY beserta ketiga anak mereka dalam waktu dekat. Hal itu terungkap saat IB dan KPAI Pusat mengadakan meeting Zoom di kantor pengacara keluarga Alif Suherli Masyono Selasa pagi. Sebab saat ini rumah tangga keduanya diambang perpecahan. KPAI Pusat yang diwakili Ibu Helwina Handayani saat meeting Zoom tersebut meminta agar IB menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Tak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan KPAI Pusat tersebut, IB langsung menceritakan duduk permasalahan yang sedang dihadapi bersama sang istri SY. Terkait meeting Zoom kliennya IB, kantor hukum pengacara keluarga yang berada di samping kampus Metro Timur Alif Suherli Masyono mengakui akan mematuhi semua prosedur yang diminta oleh KPAI Pusat tersebut. Dirinya juga membenarkan kalau pada Selasa pagi kliennya IB telah melakukan Zoom meeting dengan KPAI Pusat yang dipandu oleh Ibu Helwina Handayani sesuai dengan surat KPAI nomor 895-KPAI-8-8-2021 pada tanggal 31 Agustus 2021. Dalam laporan tersebut dijelaskan KPAI telah menerima keluhan atau laporan dari kuasa hukum IB untuk dapat menindaklanjuti dalam waktu dekat. Dari Metro, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, informasi tentang kedatangan Joko Widodo, kedatangan orang nomor 1 di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Provinsi Lampung mendapatkan pengamanan ekstra ketat dari aparat keamanan baik dari TNI maupun dari Polri. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, ke Provinsi Lampung mendapat pengamanan ekstra ketat dari aparat keamanan TNI Polri. Memasuki kota Bandar Lampung di setiap persimpangan dijaga anggota TNI dan Polri serta Satpol PP. Hal ini dikarenakan kedatangan Jokowi ke Provinsi Lampung guna meninjau pelaksanaan vaksin. Kegiatan pertama, Jokowi meninjau pelaksanaan vaksin untuk umum di Poltekkes Natar, Lampung Selatan. Dilanjutkan dengan melihat pelaksanaan vaksin pelajar yang ditempatkan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan arahan Presiden kepada Forkopimda yang ada di Lampung yang diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur. Yang terakhir, melakukan peresmian bendungan Wai Sekampung yang berada di Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Dr. Rehana setelah acara vaksin pelajar di SMA Negeri 2 Bandar Lampung menyampaikan bahwa semua pelajar akan divaksin namun secara bertahap. Karena kedepannya kita akan segera melakukan belajar tatap muka namun dengan syarat pelajar harus sudah menerima vaksin. Ini baru awal dan kedepannya akan diadakan vaksin untuk pelajar yang terus digiatkan. Ya benar. Bu, nanti ada vaksinasi di sekolah lain ya, Bu? Ya pasti mungkin tidak harus di sekolah ya. Kalau kita kumpulkan di satu tempat, ya kita akan vaksinasi pelajar juga. Yang namanya pelajar itu kan tidak harus kita di satu sekolah, bisa dia ke puskesmas, bisa dia ke tempat yang lain gitu. Ya benar. Ya? Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya pada acara Hari Jadi Polwan ke-73, Kapolda Lampung Irjen Polisi Hendro Sugiatno beserta Ibu Ketua Bayangkari Linda Hendro Sugiatno menghadiri acara Puncak HUT Polwan yang jatuh setiap tanggal 1 September. Nah, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bertempat di Gedung Wiono Siregar Mapolda Lampung diadakan acara syukuran Hari Jadi Polwan ke-73 tahun 2021. Pada acara Hari Jadi Polwan yang ke-73 ini, Kapolda Lampung Irjen Polisi Hendro Sugiatno beserta Ibu Ketua Bayangkari Linda Hendro Sugiatno menghadiri acara Puncak HUT Polwan yang jatuh setiap tanggal 1 September.
Setelah memberikan piagam penghargaan atas prestasi yang diraih Poluan Polda Lampung, acara dilanjutkan dengan melihat video singkat tentang prestasi Poluan Polda Lampung. Mulai dari anjang sana ke rumah pensiunan Polri dan memberikan bantuan sosial ke masyarakat terdampak PPKM darurat. Ikut juga mensukseskan vaksinasi ke masyarakat, donor darah, dan ikut tim Satgas penyekatan PPKM darurat. Jenderal Bintang 2 ini sangat mengapresiasi kegiatan Poluan Polda Lampung dalam membantu warga Lampung yang sedang didera pandemi COVID-19. Acara puncak diadakan di Gedung Wiono Siregar Mapolda Lampung dilakukan juga secara virtual dengan jajaran Polres di wilayah hukum Polda Lampung. Selamat Hari Jadi Poluan yang ke-73. Semoga Poluan Polda Lampung semakin jaya. Selamat Kapolda Lampung yang kami cintai dan perwakilan luar TNI pada semua Polri yang terbaik dan perwakilan dari TNI kemudian AKBP Indah Purwanti kami persilakan. Mohon izin. Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV Aris mengabarkan. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Kabupaten Bandar Lampung. Vaksinasi yang dihadiri oleh Presiden tersebut cukup terbatas karena hanya undangan dan peserta vaksin yang bisa menghadiri pelaksanaan vaksinasi yang dihadiri oleh Presiden tersebut. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksin di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Vaksinasi yang dihadiri Presiden ini terbatas, hanya undangan dan peserta vaksin yang bisa menghadiri pelaksanaan vaksinasi tersebut. Kedatangan orang nomor 1 ini mendapat pengawalan ketat dari petugas. Sejumlah aparat kepolisian berpakaian lengkap dan sipil menjaga ketat area vaksinasi. Para peserta yang hadir harus menjalani tes swab terlebih dahulu sebelum Presiden Jokowi datang. Direktur Polkes Tanjung Karang Warjidin Alyanto mengatakan sentra vaksinasi Poltekkes perencananya melayani sekitar 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum, pekerja, dan UMKM. Direktur Polkes Tanjung Karang Warjidin Alyanto mengatakan sentra vaksinasi Poltekkes rencananya melayani sekitar 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum, pekerja, dan UMKM. Vaksinasi juga dihadiri Presiden Jokowi. Warjidin juga menjelaskan layanan vaksinasi di Poltekkes seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat, dengan kisaran per hari 500 sampai 750 dosis vaksin Sinovac. Baik, hari ini sentra vaksinasi Poltekkes yang punya milik Lampung Selatan ini rencananya melayani sekitar 1.000 masyarakat ya, sudah mulai dari pagi dan alhamdulillah di sela-sela kunjungan Bapak Presiden beliau berkenan meninjau di sini. Ya, ini layanan ini akan terus mungkin sampai sore insya Allah. Di Poltekkes ini layanannya seminggu 3 kali ya, Senin, Rabu, Jumat. Itu kisaran tuh 500 sampai 750. Dari kalangan mana aja sih Pak yang bisa vaksin? Yang bisa vaksin ini sebenarnya semua masyarakat Indonesia yang punya KTP ya. Tapi karena ini beradanya di Lampung Selatan ya mayoritas masyarakat Lampung Selatan. Tapi pada dasarnya kita melayani seluruh warga Indonesia yang punya KTP ya, yang punya KTP. Sementara itu, salah satu peserta vaksin Aldi mengaku sedari pagi telah datang ke Poltes Tanka. Ia juga mengaku gembira saat pelaksanaan vaksinasi dihadiri oleh Presiden Jokowi yang belum pernah dilihat secara langsung. Setelah meninjau vaksinasi, Presiden langsung menuju SMA Negeri 2 Bandar Lampung meninjau vaksinasi anak sekolah. Pendaftaran vaksinasi melalui online dan sudah ketiga kalinya. Para peserta vaksinasi bukan hanya KTP Lampung saja, namun juga yang memiliki domisili daerah lain. Sebelumnya sudah datang bulan dari pagi pukul 9 sudah di sini. Ya artinya melihat Presiden ke sini gimana Bang perasaan? Ya senang aja, kaget gitu kan. Biasanya lihat di TV, di sosial media, tiba-tiba udah ngeliat langsung, ada kaget sedikit, juga senang gitu. Berapa vaksin? 1.000 kan? Kontributor LDS TV Bandar Lampung melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Lampung Tengah geram akibat ulah Kepala Dinas Kesehatan mangkir ketika dipanggil dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS.
pada tanggal 2 September 2021. Nah pemirsa, sekaligus berita tadi menutup kebersamaan kita hari ini dalam program LDS 55 News. Saya Abiwan Suwardi, wassalam. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah geram akibat ulah Kepala Dinas Kesehatan mangkir saat dipanggil dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS pada 2 September 2021. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah Rashid Effendi. Anggota dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah selalu beralasan saat dipanggil tentang pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Sana kita enak saling menghargai. Ini yang Rashid Effendi pun semakin geram ketika pembahasan ingin dimulai. Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Tengah mengatakan bahwa Kepala Dinas tidak dapat menghadiri pembahasan tersebut. Sehingga Rashid Effendi selaku anggota Komisi 4 meminta Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah untuk menghadiri pembahasan tersebut. Terkesan Dinas Kesehatan menutup diri kepada anggota DPRD Lampung Tengah. waktu itu Dinas Kesehatan diundang alasannya kena COVID semua. Ini ada alasan lagi, kebetulan memang Zoom dengan Presiden. Kami sudah mengalah lagi, kami tunggu lagi. Ternyata mewakili. Kan itu sudah sangat jelas di suratnya. Tidak boleh mewakili. Jadi saya minta ibu-ibu, bapak-bapak yang dari Dinas Kesehatan, tolong diusahakan kadisnya untuk hadir. Jam berapa saja kami tunggu. Karena acara kita hari ini akan nyampe jam 1, karena jam 1 nanti tenaga kerja, karena kita udah mulai jam setengah 12 lewat ini. Ini yang mau kita bahas, ini bukan hearing hari ini. KUA PPHS yang mau kita bahas, masalah anggaran, program kegiatan yang sudah terlaksana, yang belum terlaksana, dan apa penambahan dan apa pengurangan. Kan sudah jelas di surat undangan kemarin. Jadi tolong dulu hargai kami DPR ini, baru kita enak saling menghargai. Ini yang penting benar sebenarnya kami Dinas Kesehatan. Karena ini masalah COVID ini luar biasa anggaran. Kami Dewan ini ditanya terus sama masyarakat. Anggaran COVID itu berapa, kalau yang meninggal itu berapa, itu dapat duit apa enggak, dan sudah berapa yang keluar, berapa yang sudah terserap, itu belum jelas. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV Sali mengabarkan.